rentang tinggi bagian atas itu ada 13.000. Artinya emang antara 3.000 sampai 13.000 ya teman-teman. Sesuaikan anggarannya. Anggarannya masuk nggak? Oh, anggaran saya 5.000 mas. Sudah 5.000 masukkan di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara beriklan di Google update di tahun 2023 ini. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman sekalian yang baru saja bergabung di channel YouTube Didik Arwinsa ya, saran saya teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang digital marketing, tentang SEO, tentang Google AdSense dan juga tentang bisnis online dan lain sebagainya. Maka teman-teman, saran saya silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan tentang materi-materi daging setiap hari ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba ya cara beriklan di Google. Seperti apa sih Mas Didik sebenarnya gitu kan di tahun 2023 ini ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan cara ya, kemudian cara posting dan lain sebagainya untuk beriklan di Google. Baik teman-teman sekalian ya, teman-teman silakan buka aja google.com-nya gitu kan, silakan buka google.com-nya. Ya, kemudian teman-teman buka namanya Google Ads ya, bukan AdSense ya teman-teman sekalian ya, tapi Google Ads ya, Google ADS seperti itu. Teman-teman silakan ya enter saja ya, kemudian nanti ada tulisan di situ ya, Google Ads Indonesia. Nah, pilih yang ini ya teman-teman sekalian ya, pilih yang ini. Ya, bukan AdSense ya, beda teman-teman sekalian ya, bukan AdSense. Nah, kemudian ya teman-teman silakan klik loginnya ya, kemudian klik loginnya. Nah, teman-teman masukkanlah di sini email teman-teman sekalian. Oke, misalnya teman-teman masih pemula, masih baru, Mas kami masih baru. Ya, teman-teman kalau masih baru ya masukkan emailnya di sini ya, masukkan emailnya. Misalnya saya coba masukkan email saya di sini ya teman-teman sekalian ya. Kemudian teman-teman masukkan passwordnya. Ya. Nah, setelah teman-teman masukkan passwordnya, teman-teman klik aja di situ jangan sekarang misalnya ya. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau muncul tanda seperti ini, itu tandanya adalah ya teman-teman baru saja menggunakan akun Google Ads atau email teman-teman sekalian belum pernah digunakan untuk beriklan di Google Ads. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi video ini hanya untuk orang-orang yang belum pernah beriklan ya teman-teman sekalian ya, biar nanti teman-teman sekalian bisa mengikuti saya dari awal. Kalau muncul seperti ini gimana Mas Didik? Silakan klik aja di situ akun Google Ads terbaru ya, akun Google Ads baru. Silakan klik di sini teman-teman sekalian. Nah, nanti akan muncullah ya kampanye, istilahnya kampanye pintar seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa ya mulai apa nama bisnis boleh ya, masukkan nama bisnisnya di sini ya, atau mau langsung beralih ke mode pakar juga boleh ya. Misalnya Mas kami sudah merasa profesional bisa beralih ke mode pakar boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau mau ikutin dari sini boleh teman-teman sekalian ya. Kalau saya ikut di sini teman-teman sekalian, beralih ke mode pakar ya, teman-teman bisa klik aja di sini. Ya, beralih ke mode pakar ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman sekalian ya. Dia akan tanya juga tentang bisnis teman-teman sekalian. Ya, misal ya. Jadi Mas Didik sebenarnya kalau jualan di Google Ads itu apa saja sih Mas Didik yang diperbolehkan ya teman-teman? Kalau misalnya pengen jualan di Google Ads ya, Google Ads ya. Ya, maka carilah jualan produk ya, yang kalau saya nomor satu menurut saya produk yang laris manis ya di Google Ads itu adalah produk jasa. Ya, produk jasa itu seperti apa Mas Didik? Ya, kemampuan teman-teman yang bisa teman-teman jual. Misalnya Mas Didik saya bisa desain, bikin jasa desain di Google Ads. Mas saya itu bisa buat website, jasa pembuatan website di Google Ads. Mas saya itu bisa hukum, jasa konsultan hukum di Google Ads. Mas saya bisa pajak, jasa konsultan pajak di Google Ads. Ya, Mas saya itu bisa jasa pembangunan rumah, jasa pembangunan rumah di Google Ads. Cocok teman-teman sekalian ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah produk digital ya, produk digital ya. Teman-teman misalnya jualan produk
tutorial ya, kursus online ya, pelatihan online, seminar online. Nah, mainkan aja di Google Ads teman-teman sekalian. Oke. Nah, apalagi Mas Didik, kalau produk fisik gimana? Produk fisik boleh teman-teman sekalian. Cuman kalau produk fisik saran saya teman-teman cari yang tidak ada di marketplace. Yang tidak ada di marketplace ya. Kalau tidak ada di MP itu bagus tuh ya. Carilah itu produk-produk apa yang tidak ada di MP. Atau yang kedua, apa itu Mas Didik? Yang marginnya besar teman-teman sekalian ya. Keuntungannya besar. Ya, marginnya besar. Ya, kalau teman-teman misalnya marginnya di atas 100.000, di atas 150.000, nah mainkan di Google Ads ya. Oke, itu wajib teman-teman pahami dulu tuh fundamentalnya ya. Misalnya saya pengen buat kursus SEO misalnya ya, atau kursus digital marketing atau pelatihan SEO. Nama bisnis saya adalah kursus SEO teman-teman sekalian. Oke, kemana diarahkan untuk mengiklik iklannya? Nah, saya masukkan di sini ya, namanya yaitu masukkanlah website teman-teman sekalian ya. Oke, Mas kalau belum punya website gimana Mas Didik? Ya bisa juga dengan dengan website gratisan yang teman-teman buat, boleh ya. Tapi sebaiknya emang harus buat landing page dulu teman-teman sekalian ya. Teman-teman buat landing page ya. Nah, nanti kita akan belajar lah ya. Sebelum ini kita akan belajar, nanti setelah ini saya akan bikin video ya pembuatan landing page dengan menggunakan domain ya, agar lebih lebih profesional. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, ya langsung aja buat akun tanpa kampanye ya, nggak masalah ya, buat akun tanpa campaign. Oke, kita klik di sini ya, berikutnya misalnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini macam-macam ya. Nomor telepon, gunakan ID ya agar orang dapat menelpon langsung dari iklan Anda. Boleh ya, aplikasi seluler, channel YouTube ya, hubungkan aplikasi dan akun lainnya. Ya, misalnya aplikasi seluler teman-teman ada, masukkan. Channel YouTube teman-teman ada, masukkan, dan lain sebagainya ya. Google profil bisnis kalau ada teman-teman tambahkan di sini. Oke, kalau nggak ada lewatin aja ya, kita lewatin ya teman-teman sekalian ya. Nah, konversi ya, mau bentuknya apa? Pembelian ya, pengiriman formulir prospek, atau ya kunjungan halaman ya, misalnya orang melihat halaman artikel atau produk, kunjungan halaman misalnya ya. Nah, karena kalau untuk formulir teman-teman sekalian, saran saya teman-teman untuk produk-produk seperti rumah ya. Oke, panggilan telepon prospek ya, misalnya teman-teman pengen segera ditelepon, nah bisa pakai ini ya. Cuman kalau saya biasanya lebih memilih kunjungan halaman. Mereka lihat dulu halaman saya, baru mereka bisa membeli produk saya. Oke, nah penjualan menambahkan ke keranjang. Kalau misalnya teman-teman bentuknya e-commerce ya, menambahkan ke keranjang, memilih item ya, nah itu bisa. Oke, atau memulai check out, membeli sesuatu langsung check out, pembelian langganan. Nah, saya check out ya teman-teman sekalian ya. Nah, prospek ada nggak di sini permintaan estimasi, permintaan petunjuk arah ya, dan lain sebagainya. Klik keluar ya, kontak dan lain sebagainya. Oke, nah kalau saya tidak ada teman-teman sekalian ya. Nah, oke, nah ini bisa teman-teman klik berikutnya misalnya ya, berikutnya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian ya, kita akan lanjut di sini, tinjau campaign yang akan direkomendasikan. Ini ada beberapa ya, ada banyak ya teman-teman sekalian ya. Ada bentuknya adalah penelusuran ya, performa max ya, display ya, video, aplikasi, dan lain sebagainya ya. Nah, pertama yang wajib teman-teman pahami adalah kalau emang bermain di wilayah search engine SEO ya, fokusnya di penelusuran gitu ya. Atau misalnya pengen keluar di semua, nah bisa pakai performa max ya. Cuman untuk saya, kalau saya emang fokus di search engine dan menurut saya emang biar lebih jitu ya, biar tidak keluar kemana-mana iklan saya biasanya pakai ini saja teman-teman. Saya tidak mau di display ya, karena mainnya di pencarian ya, maka menurut saya kurang cocok kalau di display. Jadi Mas Didik di mana? Saya pilih di sini teman-teman sekalian. Tapi saya istilahnya tidak melarang teman-teman mencoba satu persatu. Coba Mas, saya kayaknya pengen nyoba yang ini Mas Didik
yang display, boleh. Mas saya pengen nyoba yang ini Mas Didik, boleh ya. Sekali-sekali teman-teman coba yang video ya. Cuman saya yang untuk hari ini saya akan coba yang ini teman-teman sekalian ya, penelusuran ya. Menampilkan bisnis Anda ya dengan niat tertinggi di waktu yang tepat di Google penelusuran. Oke, kalau sudah silakan klik berikutnya teman-teman sekalian. Nah, baru masuklah kita di bidding ya teman-teman sekalian ya. Apa fokus teman-teman sekalian? Oke. Nah, misalnya teman-teman mainnya konversi ya. Mas saya mainnya konversi Mas Didik ya. Misalnya konversi ya teman-teman, berarti targetnya nanti ya adalah konversi. Ya, harapan kita adalah mereka mau mengeklik konversi kita. Konversi itu gimana sih Mas Didik ya? Konversi itu begini teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman ya, saya masuk ke website saya ya, misalnya ya teman-teman sekalian ya. Ini website saya ya. Nah, kalau bisa websitenya jangan lama loadingnya teman-teman sekalian ya. Kalau bisa di bawah 3 detik ya. Kalau bisa di bawah 3 detik tuh sudah keluar tuh websitenya. Jadi kalau saya refresh gini, nah gitu ya, cepat ya. Nah, konversi itu apa? Orangnya sudah masuk di website kita, sudah ngeklik website kita, mereka ngeklik lagi di dalam website kita. Ya, sehingga terjadi konversi. Jadi kalau saya klik begini, nah ini konversi nih, berarti sudah kena konversi. Ya, apalagi sampai beli dan lain sebagainya. Oke? Sampai membeli dan ngisi next ya, kemudian transfer ya, itu konversi. Oke? Teman-teman sekalian ya, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman main konversi, kalau bisa ditargetkan biaya pertindakannya. Ya, berapa biddingnya ya, berapa yang harus kita masukkan ya teman-teman, tergantung biaya teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman pengen 5.000 ya, bisa masukkan di sini 5.000. Artinya biaya ya, target biaya pertindakan itu adalah 5.000 kita batasi. Kalau di atas 5.000 dia tidak akan keluar teman-teman sekalian, tidak akan terjadi konversi. Jadi emang kita batasi ya, biayanya segini. Lihatnya di mana ya teman-teman, masuk ke akun yang lain ya, mungkin ya di bagian alat dan setelan, akunnya sudah pernah melakukan iklan ya, atau akunnya sudah pernah melakukan tindakan campaign walaupun belum melakukan iklan. Nah, nanti teman-teman sekalian pilih aja di situ namanya keyword planner ya, di bagian perencanaan keyword planner. Nah, teman-teman bisa cek aja di situ ya, berapa sih sebenarnya bidding yang harus kita lakukan ya, kursus SEO misalnya. Ya, kursus SEO misalnya saya coba masukkan website saya ya teman-teman sekalian ya. Kita akan coba dapatkan hasil. Nah, kursus SEO berapa sih sebenarnya yang harus kita siapkan minimal gitu kan. Nah, rendah di sini ya teman-teman ya. Oke, di situ ada sekitar 3.000 ya, 3.000 ya bidding rentang tinggi bagian atas itu ada 13.000. Artinya emang antara 3.000 sampai 13.000 ya teman-teman. Sesuaikan anggarannya masuk nggak? Oh, anggaran saya 5.000 Mas. Sudah 5.000 masukkan di sini. Ya, jadi tidak masalah ya teman-teman sekalian. Misalnya 5.000. Oke, karena apa? Karena tadi kita lihat di sini maksimal 13.000 kalau Google Ads ya. Kalau kursus SEO gitu. Kalau kata kuncinya kursus SEO. Kalau kursus SEO online. Nah, kursus SEO online ya biddingnya masuk ya, 5.000 masih masuk lah. Ya, karena kita emang fokusnya di tengah-tengah nih. Ya, fokusnya di tengah-tengah ya. Teman-teman bisa masukkan di situ 5.000. Ya. Bedanya apa sama klik? Kalau klik itu ya teman-teman cuman ngeklik aja ya, klik gitu kan. Cuman ngeklik ya. Jadi targetnya lebih ke klik saja tanpa konversi ya. Jadi oke, targetnya per klik ya. Oke. Nah, klik sama berapa? Misalnya 5.000 juga boleh seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pangsa tayangan Mas Didik ya, kita misalnya pangsa tayangan tuh gimana? Kalau misalnya teman-teman pengen iklannya muncul sering ya, maka mainlah di pangsa tayangan. Tempat yang diinginkan untuk menampilkan iklan di mana saja pada halaman hasil penelusuran. Misalnya bagian atas halaman hasil penelusuran, bagian teratas absolut halaman hasil penelusuran. Misalnya saya mau bagian yang teratas gitu kan. Berapa persen? Maunya 90%. Oke, berapa maksimum? Misalnya kita ada dana 15.000 misalnya. Oke, kita 15.000 misalnya ya. Oke, muncul di situ setiap hari muncul paling atas, selalu muncul paling atas. Nah, ini mainnya di mana? Mainnya di pangsa tayangan.
ya. Oke, nah ini boleh teman-teman sekalian ya. Oke, misalnya Mas saya mau konversi dah. Oke, konversi teman-teman. Oke, saya akan coba targetkan cuma 5.000 aja di sini. Oke, kita klik di sini berikutnya. Nah, untuk ini setelan kampanye ya teman-teman sekalian ya, untuk menjangkau orang yang tepat mulai dengan menemukan setelan utama untuk kampanye. Nah, kalau emang mainnya campaign, kita campaignnya penelusuran, saran saya nggak cocok ini. Tampilannya nggak cocok kalau kita masuk di jaringan penelusuran yang lain, jaringan display ya, karena bukan itu tujuan kita. Oke, ini saran saya nggak usah dulu teman-teman sekalian ya, ngabisin uang dana ya. Nah, untuk lokasi teman-teman ya, lokasinya di mana dong Mas Didik? Nah, lokasi ya teman-teman, kalau emang kursus SEO ya Indonesia aja sekalian gitu kan. Atau mau masukkan lokasi khusus ya boleh. Ya, lihatnya di mana? Kita lihat di Google Trends saya biasanya. Ya, teman-teman bisa buka google.com seperti ini. Kemudian ketik Google Trends ya, Google Trends ya. Saya akan coba buka Google Trends. Kemudian saya tulis di sini kursus SEO. Teman-teman sekalian ya, makanya sebenarnya kursus SEO lebih banyak di mana gitu kan. Nah, sebenarnya kursus SEO itu lebih banyak di dua kota ini nih. Ya, daerah istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Barat. Ya, tapi DIY kok nggak masuk Mas Didik. Nah, coba SEO saja gitu ya, nggak usah kursus SEO nih. Kursus kalau SEO saja ya semua kota gitu kan. Ya, semua kota ya. Nah, maka targetkan aja ya. Kalau saya pengen target karena mainnya adalah produk digital ya, saya fokus seluruh Indonesia ya, saya fokus seluruh Indonesia. Tapi kalau teman-teman sekalian misalnya targetnya adalah bukan ya, misalnya targetnya adalah misalnya Mas saya itu dokter Mas, bikin klinik. Nah, kliniknya itu kan bukan online ya, ada tempatnya, ada rukonya di mana orang harus ada di situ. Dan targetnya adalah hanya orang yang berada di wilayah tersebut yang bisa masuk ke klinik tersebut gitu. Ya, nggak mungkin kalau saya sakit gigi, misalnya klinik gigi, saya sakit gigi ke Makassar tuh nggak mungkin teman-teman sekalian. Pasti saya sakit gigi adalah cari dokter gigi terdekat atau dokter di gigi yang wilayah-wilayah setempat gitu kan. Ya, nah, oke, opsi lokasi kita rekomendasikan aja dua-dua. Dia kehadiran dan minat ya. Misalnya orang ngetik kursus SEO Jogja, walaupun dia bukan orang Jogja, ya tetap kena ya, tetap kena privat SEO, kursus SEO online dan lain sebagainya. Saya target seluruh Indonesia dulu sebagai data teman-teman. Nanti setelah itu nanti jadikan data dari mana sih yang ngeklik website saya gitu kan. Oke, nah ini dua teman-teman sekalian ya. Jadi Indonesia dan Inggris ya, biar supaya nanti orang tersebut ngetik dengan berbahasa Inggris laptopnya, maka dianggap dia menggunakan bahasa pelanggan yaitu bahasa Inggris. Ya, maka hati-hati ya, tetap dua ini aja teman-teman sekalian, Indonesia dan Inggris. Oke, ya ini segmen audiens ya, nggak usah aja di sini. Ini segmen audiens orangnya mau seperti apa ya, menjelajahi siapa mereka, demografi terperinci ya. Kalau teman-teman emang produknya dibuat spesifikasi dari status keluarga ya, pendidikan ya, apakah dia mahasiswa, itu bisa disesuaikan minat mereka lebih kemana ya, makanan dan minuman ya, gaya hidup, hobi, kecantikan ya, kalau mau diarahkan silakan ya. Cuman ya kalau produk digital seperti saya semua orang bisa ya, semua orang bisa tanpa segmen apapun ya. Oke, penargetan dan lain sebagainya bisa kita targetkan. Cuman saya tidak memakai segmen audiens ya teman-teman sekalian. Oke, nah berikutnya kita akan coba ngiklannya mulai kapan nih Mas Didik ya. Nih misalnya rotasi mulai kapan, kita klik di sini. Misalnya kalau saya ngeditnya tanggal 27 teman-teman sekalian, iklannya tanggal 28 gitu aja. Jadi satu hari setelah ya. Kapan? Akhirnya ya anggaplah kita coba ngiklannya seminggu ya teman-teman sekalian ya. Coba seminggu ya. Oke, nah kemudian ya teman-teman bisa cek lagi di sini. Ya, apa itu optimalkan iklan dengan performa terbaik, rotasi iklan misalnya. Ya, misalnya mau dirotasi ya, jangan optimalkan misalnya rotasi iklan terus menerus ya. Nah, ini nggak usah ya teman-teman sekalian ya.
Ya, ini iklan performa terbaik aja, biar pihak sana aja ya. Jadwal iklan misalnya, Mas, saya mau iklan saya itu hanya dilihat di jam-jam tertentu saja. Ya, misalnya kalau ada orang ngetik di jam pagi, nah saya maunya pagi saja. Ya, atau jam siang, saya maunya siang saja yang muncul. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Atau saya Senin sampai Sabtu maunya iklan saya muncul tuh jam 9 pagi sampai jam 7 malam misalnya. Di atas jam 7 malam menurut saya nggak bagus ya. Nggak usah ya, saran saya sepanjang hari saja ya. Oke, nah, oke, opsi URL campaign nggak ada ya. Setelan iklan penulisan ini nggak usah. Oke, silakan teman-teman klik berikutnya. Nah, masuk di sini sudah keluar ya, mulai Google SEO, kelas SEO, cara SEO, apa itu SEO Google. SEO Google adalah di SEO. Nah, kita coba bikin kata kunci sendiri ya teman-teman sekalian ya. Saya coba cari di Google saja saya. Kalau teman-teman misalnya pengen lihat, ketik aja di situ kursus SEO, ada kursus apa saja sih? Oh, kursus SEO dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa klik aja di sini, laporkan prediksi yang tidak pantas, copy aja semua tuh. Oke, nah letakkan di sini misalnya ya. Nah, misalnya mau diarahkan. Nah, sehingga nanti muncul di situ berapa sih biaya nanti konversi mingguan, saya dapat 67 ya, 67 konversi. Biaya iklan per konversi ya sekitar 4.000, biaya mingguan ya sekitar 300.000. Nah, kalau saya mendapatkan 67 konversi ya, berapa sih yang terjadi gitu kan? Yang terjadi yang membeli produk saya ya. Nah, ini teman-teman harus sekali-sekali lakukan riset. Harga produk saya misalnya 200.000 misalnya, atau 200.000. Nah, anggaplah ini 10% ya, anggap 7 orang, 200.000 kali 7 1,4. Nah, artinya masih untung nih teman-teman sekalian ya, kalau kita mainnya prediksi seperti itu ya. Oke, misalnya Mas, saya kayaknya ini nggak usah nih, yang mana ya, online gratis ini nggak usah. Oke, online gratis nggak usah ya teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman bisa cek aja nanti ya, online gratis nggak usah misalnya. Nah, konversinya ya sekitar 43 ya, jadi biaya mingguan kira-kira sekitar 215.000 ya, 215.000. Oke, kita akan cari lagi teman-teman sekalian, itu kan kursus SEO ya. Nah, sekarang saya mau cari kursus SEO online misalnya. Nah, di situ ada murah, ada gratis. Ya, tadi kita murah sama gratis, murah tadi belum ya. Oke, sehingga ini saya ambil dulu. Ya, laporkan prediksi yang tidak pantas ya, teman-teman bisa klik di sini. Ambil di sini mana yang mau diambil. Misalnya pelatihan SEO, belajar SEO online, training SEO online, kursus SEO web. Nah, teman-teman bisa ambil di sini. Nanti yang double teman-teman hilangkan aja ya, yang double teman-teman hilangkan. Oke, misalnya ya saya double nih Mas Didik. Saya double di sini, ada yang double nih, kursus SEO online misalnya. Hapus dulu teman-teman ya. Kursus SEO online murah, pelatihan SEO online, belajar SEO online, training SEO online. Kita kira-kira konversinya dapat 65 konversi ya teman-teman sekalian ya. Oke, saya buat lagi ya, itu kan kursus SEO ya, kursus SEO. Belum kita di situ buat privat SEO misalnya, ada nggak? Oke, privat SEO cuman satu ya teman-teman sekalian, itu pun pakai E ya, sama kursus privat SEO. Oke, kita tambah dulu teman-teman, privat SEO sama kursus privat SEO ya. Oke, kita lihat konversinya jadi 66. Oke, kemudian saya cari lagi di sini setelah privat SEO ya, saya coba pelatihan SEO misalnya ya, pelatihan SEO. Oke, pelatihan SEO untuk pemula, untuk prakerja, SEO dan SEM di Bali. Nah, ini ambil aja nih ya. Kita ambil di sini yang untuk prakerja ini ya. Pelatihan SEO online itu sudah ya. Pelatihan SEO online itu sudah kalau nggak salah ya. Mana pelatihan SEO online? Oh, belum ya. Oh, udah ya. Oke, pelatihan SEO udah, pelatihan SEO dan training SEO online. Ya, pelatihan SEO untuk pemula, kursus privat SEO dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Nah, konversi ya kira-kira ada 50-an ya teman-teman sekalian ya. Oke.
Nah, sudah, oke, sudah misalnya ya. Kalau sudah, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, baru kita coba ngiklan ya. Kita tambahkan di sini misalnya Jago SEO ya. Misalnya kita tambahkan misalnya ya Jago SEO ya, teman-teman sekalian ya, SEO. Nah, kalau sudah, kita akan coba di sini ya, mulai dari judul ya teman-teman sekalian ya. Judul teman-teman isi aja di sini ide kata kuncinya, teman-teman pilih dulu mau yang mana ya. Judul itu ya sebaiknya emang mengandung kata kunci, tapi jangan semuanya kata kunci ya teman-teman sekalian. Misalnya kalimat ada promo ya, 50% gitu kan. Nah, baru tulis ini privat SEO ya, privat SEO ya, privat SEO. Misalnya teman-teman bisa tambahkan lagi privat SEO online misalnya, atau privat SEO, jangan privat ya, kita masuk di sini kursus ya SEO terbaik misalnya, kursus SEO terbaik. Oke, nah di situ sudah kena pelatihan SEO, sudah kena juga kursus SEO kena ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan lagi di sini ya, pokoknya tambahkan kalimat clickbaitnya, diskon 50% ya, kursus SEO online ya teman-teman ya, kursus SEO online. Oke, sudah banyak yang keluar di situ. Oke, kita masukkan lagi di sini apalagi misalnya kursus ya privat SEO ya, kursus privat SEO spesialis ya, spesialis ya, spesialis ya, spesialis. Oke, kemudian teman-teman sekalian kita tambah lagi sini kursus SEO online murah ya, online murah ya. Kemudian tambah lagi di sini Bandung misalnya. Oke, Bandung belum bisa, Medan ya. Oke, kita klik di sini. Nah, nah kemudian teman-teman bisa pelatihan SEO ya, pelatihan SEO di Jogja ya. Kalimat clickbait yang lain teman-teman bisa masukkan prakerja ya, prakerja misalnya, prakerja. Oke, kelebihan dan SEM ya, dan SEM. Oke, pelatihan SEO Bali ya, pelatihan SEO Bali ya, prakerja ya, prakerja. Oke, nah ya, apalagi yang belum, kursus SEO Jakarta dan Bandung, kursus SEO Jakarta dan Bandung ya, kursus SEO Jakarta dan Bandung. Oke, sudah teman-teman sekalian, kursus SEO online gratis, kursus SEO bersertifikat gratis ya, bersertifikat 50% misalnya. Oke, tambahkan judul ya, judul yang unik sudah, pelatihan SEO untuk pemula. Oke, untuk pemula. Oke, sudah, kursus SEO online gratis. Nah, kursus SEO online gratis, diskon, promo. Nah, gratis promo ya, kursus SEO YouTube. Oke, tinggal kursus SEO YouTube ya. Kita masukkan di sini kursus ya, kursus SEO YouTube. Oke, teman-teman bisa cek di sini kursus SEO YouTube sudah. Nah, jadi pastikan di sini hijau semua ya teman-teman sekalian ya. Hijau semua. Nah, tinggal kita masukkan di sini mungkin ya, yaitu misalnya ya promo, diskon ya, gratis ya, beli satu gratis satu ya, apalagi misalnya hanya hari ini
Ya, misalnya kita tulis ya, YouTube misalnya ya. Kita bilang ini diskon hanya hari ini berlaku. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, sudah ya, sudah unik di sini. Tinggal kita buat deskripsi nih. Pastikan di sini sudah unik ya teman-teman sekalian ya. Oke, dan sini skor pengoptimalannya ya sudah 88%. Tinggal kita tambah deskripsi nih. Untuk deskripsi gimana Mas Didik? Bisa nyontek teman-teman sekalian atau teman-teman bisa masukkan ya pelatihan SEO dengan menggunakan teknik simple ya dari Didik Arwinsyah. Ya, dan teman-teman bisa masukkan lagi ya promo ya hingga 50% berlaku hanya hari ini ya, hari ini saja. Ini saja ya. Saja. Nah, oke. Kemudian hanya hari ini saja, silakan diambil sebelum kehabisan. Ya, kemudian teman-teman bisa masukkan lagi di sini produk ya murni kelas jago SEO. Kelas ini hanya untuk Anda yang ingin meningkatkan omset penjualan ya di Google. Nah, oke, nah situ sudah ada iklannya, udah bagus ya teman-teman sekalian ya. Kemudian kelas jago SEO ini ya diramu dengan video yang berkualitas sehingga memudahkan untuk belajar SEO ya secara online. Ya, belajar SEO gitu ya. Oke, ya teman-teman ya, bisa masukkan seperti itu, atau ini saya tambah pelatihan SEO gratis secara online. Pelatihan SEO online. Ya, SEO online untuk pemula. Ya, dan untuk pemula diajarkan sampai mahir dengan ya di kelas jago SEO ini. Oke teman-teman ya, kalau sudah silakan ini mau tambahkan set link juga untuk performanya, silakan teman-teman sekalian. Keterangan juga set link, misalnya Mas saya mau nambah set link, boleh saja ya teman-teman, tinggal mau tambahkan set link apa, ada link penjualannya ya. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya. Oke, nah kita anggaplah selesai. Jadi ini nggak usah sampai penuh, nggak apa-apa teman-teman sekalian, nggak wajib banget, yang penting ininya bagus ya. Oke, kita klik selesai misalnya, kemudian klik berikutnya teman-teman sekalian ya, klik berikutnya. Udah. Nah, teman-teman misalnya disarankan berapa sih konversinya? Kita biaya per konversikan 5.000 misalnya ya. Kita misalnya ikutin anggaran berarti anggaran hariannya sekitar 44.000. Sanggup nggak teman-teman sekalian 44.000? Kalau sanggup ya sudah, berarti nanti 44.000 itu kita dapat 51 konversi per minggu ya. 51 konversi itu berapa sih kira-kira yang kita dapatkan? Nanti teman-teman bisa lihat di sini kita keluarnya 256.000. Kalau produknya harga profitnya satunya 300.000 misalnya, masa dari 51 nggak ada yang beli sih, kan gitu ya. Teman-teman bisa seperti itu, atau misalnya mau pakai yang disarankan ya, mana disarankan tadi ini 44.000 ya, atau bisa kita custom ya, saya mau custom 50.000 ya, 50.000 misalnya. Nah maka 50.000 tetapkan anggaran rata-rata untuk campaign ya, 50.000 ya kira-kira segini juga sama ya. Oke, nah teman-teman mau yang mana nih, silakan ya. 44.000 tadi ya, boleh 44.000, berarti teman-teman mengeluarkan biaya mingguan 256.000
216. Oke. Kemudian teman-teman klik aja di sini berikutnya. Ya, klik berikutnya. Nah, kita lihat memeriksa. Misalnya ya, apa di sini anggaran misalnya ya. Dia akan meninjau teman-teman sekalian ya untuk anggaran ya. Untuk anggarannya kita menggunakan anggaran yang 44.000 ya, anggaran 44.000 ya. Atau pakai yang 37.000 ya boleh ya, kita klik di sini. Ya, sesuai yang disarankan, boleh. Tidak masalah teman-teman sekalian. Jadi anggaran ini akan ditinjau ya, akan ditinjau oleh pihak Google ya. Oke, nah nama kampanyenya misalnya saya bikin nama kampanyenya yaitu Jago SEO. Ya, mainnya adalah penelusuran maksimal, CPA-nya 5.000 misalnya ya, jaringan penelusuran Google, lokasi Indonesia dan lain sebagainya. Kata kunci ada 25, iklannya 1. Ya, ini iklannya 1 ya teman-teman sekalian ya. Kemudian anggaran 37.000 per hari. Siap? Nah, misalnya Mas, saya kayaknya anggaran maunya enggak 37.000 deh. Saya mau 50.000 bisa enggak? Bisa. Nah ya, nggak masalah teman-teman. Klik berikutnya, karena emang anggaran sebenarnya minimal 50.000 sih ya, bagusnya ya. Di bawah 50.000 ya nanti akan ditinjau dan akan dilihat lagi. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman sekalian apakah iklan kita bisa diterima atau tidak. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini biarkan seperti ini, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian masukkan di sini kode promo kalau teman-teman ada, kalau nggak ada nggak usah ya. Kalau nggak, sini jenis akun ya, saran saya perorangan aja teman-teman sekalian ya. Informasi pajak ya teman-teman bisa masukkan ya, nomor NPWP pajak teman-teman sekalian. Sebenarnya sini ini opsional ya teman-teman sekalian, nggak juga tidak masalah ya. Nama misalnya kita masukkan nama di sini ya, nama di sini ya. Kemudian alamat ya, alamat nanti teman-teman bisa masukkan alamatnya ya. Sebentar, saya akan coba masukkan alamatnya teman-teman sekalian ya. Tunggu sebentar ya, silakan masukkan alamatnya. Baris kedua, baris pertama saja udah cukup, silakan ya. Misalnya kotanya Bantul, provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos misalnya Mas, saya kode posnya lupa ya teman-teman, tinggal googling aja ya, jadi nggak usah khawatir ya, tulis saja di sini kode pos ya, tambahkan di belakangnya kode pos. Nah, nanti akan keluar situ 55185 misalnya, 55185. Nomor telepon teman-teman masukkanlah nomor telepon teman-teman sekalian. Pembayaran mau mana ya, pembayaran bisa manual atau otomatis ya, otomatis ya atau manual. Misalnya teman-teman bisa manual, mau bayar berapa, misalnya 50.000, tadi saya seminggu berarti 350.000. Saya akan coba bayar di sini. Teman-teman bisa transfer uang, transfer GoPay ya, transfer uang misalnya ya. Cuman paling enak transfer GoPay ya, transfer uang, coba aja di sini. Nah, informasi uang akan ditampilkan pada halaman berikut ya. Kemudian teman-teman bisa klik di sini ya, kirim ya, klik di sini kirim. Ini tidak, ini nggak usah ya. Atau ya, kirimin saya informasi penawaran survei undangan untuk fitur baru. Kemudian klik kirim. Nah, nah begitu teman-teman sekalian. Nah, ini lakukan transfer ya, nomor rekeningnya sudah ada ya, teman-teman bisa copy aja di sini. Kita copy. Kemudian silakan teman-teman lakukan transaksi di sana. Begitu teman-teman sekalian, lengkapi ya. Nanti teman-teman ya, setelah teman-teman bayar ya, maka dia iklannya akan jalan. Kalau teman-teman iklannya diterima, kalau tidak terima ya tidak jalan ya. Maka kalau teman-teman produknya adalah bagus ya, tidak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, dan cara iklannya sama seperti ini, maka saya pastikan teman-teman iklannya pasti akan jalan. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.